Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh atau badan pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan serta tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Penyalahgunaan wewenang ini merupakan tindakan yang cacat oleh badan atau pejabat pemerintahan, yaitu mereka melaksanakan wewenangnya untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan yang seharusnya diberikan wewenang tersebut. Artinya, apabila badan atau pejabat pemerintahan tersebut melakukan tindakan dalam ruang lingkup wewenangnya, mengikuti prosedur dengan tepat, dan mematuhi ketentuan undang-undang serta regulasi yang mengatur tindakannya, tetapi ia menggunakan wewenang tersebut untuk tujuan lain dari tujuan yang diberikannya wewenang itu, serta badan atau pejabat pemerintahan tersebut menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang dilarang, yaitu tujuan lain yang dimaksudkan oleh pembentukan undang-undang. Melakukan tindakan bukan untuk tujuan kepentingan umum, tetapi kepentingan untuk personal atau pribadi. Dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat pemerintahan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kelalpaan, melainkan secara sadar, yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Norma-norma pemerintahan menjadi parameter yang dipakai dalam penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah. Adapun parameter yang dipakai dalam penggunaan wewenang itu adalah kepatuhan hukum ataupun ketidakpastian hukum atau ketidakpatuhan hukum. Sehingga apabila terjadi penggunaan kewenangan dilakukan secara improper ilegal, maka badan pemerintahan yang berwenang tersebut harus mempertanggungjawabkannya. Ada beberapa penyebab penyalahgunaan wewenang. Yang pertama, ada kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan. Jadi, jika kita tidak dapat mengendalikan kekuasaan, maka kitalah yang akan dikendalikan oleh kekuasaan tersebut, dan terpiculah timbulnya banyak penyimpangan. Yang kedua, ada pandangan yang salah tentang wewenang yang diembannya. Jadi, seorang pejabat atau pemimpin terkadang suka salah pandangan dan beranggapan kalau ia memiliki jabatan tinggi dan akan bebas bertindak sesuka hati, atau memiliki wewenang tak terbatas atau bebas. Padahal memiliki jabatan yang tinggi, wewenangnya makin tinggi bukanlah merupakan kekuasaan pribadi. Janganlah sampai salah pandangan terhadap wewenang ini. Lalu yang ketiga, lemahnya penegakan hukum terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang. Di tengah kemiskinan warga, orang-orang buta hukum, korupsi malah merajalela. Yang mencuri ayam dihukum seumur hidup, yang korupsi miliaran dihukum beberapa tahun saja. Lalu yang keempat, ada kebijakan publik hanya dilihat sebagai suatu kesalahan prosedural. Memandang kebijakan publik sebagai suatu kesalahan prosedural, akan tetapi bila tujuannya untuk keuntungan kelompok tertentu atau pribadi dan merugikan negara, maka termasuk dalam tindak pidana. Lalu yang kelima, moral dan mental yang lemah. Maksudnya adalah seorang yang diberikan wewenang atau jabatan tinggi, namun memiliki moral dan mental pencuri, misalnya tidak akan dapat mengemban amanah dan menjalankan tugas sesuai wewenangnya. Lalu yang keenam, adanya tuntutan ekonomi sebagai penyalahgunaan wewenang. Pemimpin atau pejabat pasti memiliki keluarga yang harus ia hidupi. Semakin tinggi jabatannya, biasanya kebutuhan hidupnya juga makin tinggi. Dan pengeluaran yang besar daripada tiang mengakibatkan seorang pejabat dapat menyalahgunakan wewenangnya untuk meraup keuntungan materi bagi diri sendiri maupun pihak dari kelompok. Yang terakhir ada pengawasan yang lemah. Kurangnya pengawasan dari atas pihak-pihak yang terkait, misalnya dalam pengawasan anggaran, memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pemimpin atau pejabat yang akan menjadikan masyarakat menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikulturer. Saat ini di Indonesia sering terjadi penangkapan orang-orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi seperti kepala daerah, anggota dewan, dan lain-lain dikarenakan terlibat kasus korupsi. Hal ini mengintimidasikan telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan dampak yang negatif bagi negara. Selain itu, jika seseorang atau sekelompok orang yang diberikan wewenang menyalahgunakan, namun mereka tidak bisa menjalankan kekuasaan itu dengan baik, tentunya akan menimbulkan dampak-dampak lain yang negatif, seperti misalnya
menimbulkan ketidakadilan, menimbulkan perpecahan dalam suatu organisasi, menimbulkan ketidakpercayaan baik internal maupun eksternal. Contoh penyalahgunaan wewenang dapat kita lihat dari beredarnya berita Direktur Garuda Indonesia yaitu I Gusti Ngurah Aksara atau Ari Aksara yang melakukan penyelundupan onderdil motor gede atau moge Harley Davidson dan Brompton yang berakhir dengan pemecatannya sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Penemuan barang mewah oleh petugas Bea dan Cukai di lambung pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA9721 bertipe Airbus A330-900neo terjadi pada Minggu 17 November 2019 yang menambah panjangnya catatan tentang penyalahgunaan wewenang atau abuse of power oleh seorang pejabat negara sekaligus membuktikan bahwa sebuah jabatan itu sangat rentan disimpangi. Dampak terhadap penyelundupan tersebut, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, negara dirugikan antara 532 juta hingga 1,5 miliar rupiah. Sebagai komitmen pemerintah mewujudkan good clean governance dan good government, Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia Persero Tbk hari itu 9 Desember 2019 resmi memberhentikan 4 direktur yang ditenggarai terlibat kasus penyelundupan barang gelap tersebut. Setelah diusut pihak Polri dan tim Garuda, benda-benda ini telah dipalsukan dokumennya sebagai milik penumpang. Padahal benda-benda ini ternyata milik Direktur Utama Garuda, yaitu Ari Aksara. Pada 5 Desember 2019, Menteri BUMN Erick Thohir telah memberhentikan Ari Aksara dari jabatannya secara tidak terhormat. Kasus lain penyalahgunaan wewenang yang menghebohkan adalah dicopot dan ditahannya Brigjen Polisi Prasetyo sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Karo-Korwas dan PPNS Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri karena diketahui Brigjen Prasetyo mengeluarkan surat jalan bagi Joko Chandra yang merupakan terdakwa atau buron koruptor kelas kakap. Berdasarkan kasus di atas, terbukti sebuah jabatan yang memiliki kewenangan besar apalagi strategis sangat rentan terjadi penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Oleh karena itu, pernyataan sejarawan Inggris yaitu John Emmerich Edward Dalbert Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton masih sangat relevan hingga saat ini. Pernyataannya kala itu berbunyi, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, atau kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan absolut korup 100%. Upaya-upaya untuk mencegah atau menghentikan penyalahgunaan wewenang. Yang pertama, ada menanamkan mindset untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan moral yang baik. Pada tahun ini, untuk langkah ini sudah lumayan banyak di daerah atau sekolah yang memberikan atau menanamkan mindset untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan melalui adanya mata pelajaran tentang kewenangan di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, ada menguatkan pengawasan di daerah. Apabila masyarakat diberikan wawasan mengenai cara mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, maka di setiap daerah apabila ada penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan peraturan masyarakat dapat melaporkan kepada pihak terkait seperti aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP. Tetapi pengawasan ini juga berlaku untuk mantan tahanan atau pelaku penyalahgunaan wewenang yang usia ditahan atau masa hukumannya. Masyarakat mungkin tidak dapat melakukan tahap atau langkah-langkah di atas sebagai pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Pemerintah juga bisa memberikan kebijakan kepada partai-partai yang ada untuk mengirimkan calon pemimpin yang bersih dan memberikan himbauan kepada masyarakat agar memanfaatkan hak pilihannya dengan baik dan tepat. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk melakukan stop penyalahgunaan wewenang, maka masyarakat daerah yang satu dengan masyarakat daerah lainnya tidak akan ada tumpang tindih. Jadi di setiap daerah yang ada di Indonesia akan seimbang dan para penyelenggara pemerintahan yang juga bersih. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila pejabat pemerintah yang bekerja atau dalam penyelenggaraannya sesuai dengan aturan atau batasan yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada menciptakan kondisivitas nyata di semua daerah. Yang keempat, ada eksistensi para aktivis. Yang kelima, ada pembekalan pendidikan religi atau intensif.
Kesimpulan saya bahwa pejabat administrasi negara dalam melakukan tugasnya di samping harus memiliki kemampuan teknis profesional, juga harus memiliki moral atau etika yang tinggi. Jika kemampuan itu tidak dimiliki, maka dia dapat terkena hukuman pemecatan sebagai pejabat administrasi dalam perspektif HAN dan dapat dikenai sanksi pidana dalam perspektif hukum pidana. Salah satu contoh dapat kita lihat pada tanggal 17 November 2019 lalu beredar berita Direktur Garuda Indonesia yaitu I Gusti Ngurah Rai Askara atau Ari Askara menyelundupkan onderdil motor gede atau moge Harley Davidson dan Brompton yang berakhir dengan pemecatannya sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Penemuan barang mewah oleh petugas Bea dan Cukai di lambung pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA0721 bertipe Airbus A33000 Neo terjadi pada Minggu 17 November 2019 itu menambah panjangannya catatan tentang penyalahgunaan wewenang abuse of power oleh seseorang pejabat negara, sekaligus membuktikan bahwa sebuah jabatan itu sangat rentang disimpangi. Dampak terhadap penyelundupan tersebut, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, negara dirugikan antara Rp 532 juta hingga 1, miliar sebagai komitmen pemerintah mewujudkan good clean governance dan good governance Dewa Komisari PT Garuda Indonesia Persero. Hari itu 9 Desember 2019 resmi memberhentikan direktur terlibat kasus penyelundupan barang gelap tersebut. Keempatnya adalah Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Muhammad Iqbal, Direktur Operasi Bambang Adi Surya Angkasa, Direktur Human Capital Her Akya, serta Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joniarta. Setelah diusut, pihak Polri dan Garuda benda-benda dipalsukan dokumennya sebagai pemilik penumpang, padahal benda-benda itu ternyata milik Direktur Utama Garuda, Ari Askara. Pada 5 Desember 2019, Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan Ari Askara dengan jabatannya secara tidak hormat. Saran saya sebagai generasi muda terhadap penyalahgunaan wewenang terhadap pemerintah lembaga negara yang berwenang, terutama terkait dengan norma-norma yang mengatur mengenai definisi, klasifikasi, pengawasan, sanksi, serta proses pengujian atau penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Pada dasarnya, segala kekuasaan memiliki kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat. Usaha dan upaya untuk meminimalisir kerusakan sistematik perlu dipertegas standar operasional prosedur guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam memutuskan atau menentukan suatu kebijakan menggunakan wewenang harus diwujudkan atas dasar harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah untuk menjamin perlindungan dari hak-hak rakyat. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Sebagaimana prinsip yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan tidak dibuat hanya untuk dijadikan hiasan dinding saja. Peraturan ada untuk ditegakkan, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Sudah seharusnya jika badan atau pejabat pemerintah menjalankan apa yang tertera dalam peraturan hukum, terwujudnya penegakan hukum di masyarakat, hal ini mutlak dilakukan demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apalagi sudah jelas dalam perundang-undangan yang diatur oleh pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenangnya. Sanksi yang diatur dalam perundang-undangan tidak diterapkan, maka banyak sekali para pejabat pemerintah yang mengatasnamakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Pejabat pemerintah pun tidak akan jera dan tidak akan takut karena sanksi yang dikurangkan atau menimbulkan tidaklah efek jera. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus lebih peduli dan tidak apatis terkait penyalahgunaan wewenang yang ada.